Shalom, selamat sore ibu-ibu komisi wanita yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya sore hari ini? Berharap kita senantiasa menikmati sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan dan juga tubuh yang sehat dan kuat dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, kita akan mulai persekutuan komisi wanita kita sore hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, menaikkan doa kita untuk persiapan kita masuk dalam ibadah kita saat ini. Kita bersaat teduh. Amin. Merenungkan kasih setia Tuhan yang begitu besar senantiasa kita boleh alami. Bahkan tidak ada kata yang bisa untuk melukiskan betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, naikkan pujian. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa untuk lukiskan indahmu. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam penyembahan kita, ku tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita berdoa. Kepada Engkau Allah yang Maha Tinggi, kami menaikkan pujian syukur kami.
bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat kami beraktivitas sehari-hari, kami merasakan, kami mengalami bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan mungkin di saat kami dalam kelemahan, dalam masalah-masalah yang kami hadapi, kasih setia Tuhan tetap tidak berubah dan besar dalam hidup kami, sehingga kami tetap terpelihara hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu beribadah yang Tuhan anugerahkan buat kami Komisi Wanita sore hari ini. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, Engkau Allah yang akan menyertai kami semuanya saat kami beribadah saat ini. Dan biarlah kami sungguh-sungguh beribadah menyembah-Mu ya Tuhan, hanya di dalam roh dan kebenaran. Ampuni kami ya Tuhan atas setiap dosa yang kami lakukan kepadamu. Layakan kami menikmati hadirat-Mu saat ini. Demi nama Yesus kami berdoa, memulai ibadah komisi kami sore hari ini. Amin. Nah ibu-ibu, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Jones Madila. Kita akan belajar dari tokoh wanita di Alkitab, seorang perempuan Samaria yang menjadi saksi lewat perkataannya. Nah, KPPK nomor 371, kusuka mengabarkan. Biarlah kita semuanya adalah ibu-ibu yang sungguh merasakan sukacita untuk senantiasa dapat mengabarkan kabar baik, yaitu Injil, kepada setiap orang, teristimewa melalui perkataan kita. Kusuka mengabarkan tentang hal di sorga. Kusuka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Kusuka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Kusuka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Bait yang kedua. Kusuka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan berkan hatiku. Kusuka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Kusuka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Jones Madila. Ya, shalom ibu-ibu yang dikasihi diberkati Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan sore ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sehati berdoa bersama-sama. Memuji dan bersyukur kepada Tuhan saat ini, karena Tuhan telah menolong kami untuk bersama-sama hadir bersekutu memuji menyembah Tuhan. Saatnya kami telah siap untuk membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan.
Urapi semua kami umat-Mu, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, kami boleh memahami setiap kehendak dan kebenaran-Mu sungguh akan menghidupkan kami. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami semua ibu-ibu siap mendengarnya. Demi nama Yesus kami bersyukur siap dengar firman ini. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca dari kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Saya akan membaca bagi kita ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Kemudian ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah menerima, engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayangnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata
kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Bapak, Ibu-ibu yang dikasihi diberkati Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini mari kita belajar bersama-sama dari tokoh perempuan Samaria, bagaimana menjadi saksi lewat perkataan. Ibu-ibu, percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini dimulai dengan semua permintaan sederhana dari Tuhan. "Berilah aku minum." Saudara, walaupun tidak menolak permintaan Yesus, tetapi perempuan ini berbantah dengan Tuhan karena ia tidak bersikap seperti kebiasaan bangsanya sendiri, yaitu menghindari orang Yahudi. Sampai-sampai dia berkata, "Masakan, saudari-saudari." Ibu-ibu ini menunjukkan alangkah parahnya perseteruan yang ada di antara orang Yahudi dan Samaria. Maksudnya ibu-ibu, orang Samaria sudah adalah lawan orang Yehuda. Kemudian dalam setiap kesempatan mereka bersikap jahat terhadap orang-orang Yahudi. Sebaliknya, ibu-ibu, orang-orang Yahudi sangat mendendam terhadap orang Samaria. Nah, bagaimana perempuan ini mencelah Kristus karena kesombongan dan sifat bangsa Yahudi? Sehingga ia berkata dengan sangat tegas, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku?" Ibu-ibu, perempuan ini mengira Kristus akan bersikap sama seperti orang Yahudi lainnya. Tetapi ibu-ibu, Kristus mau memakai kesempatan itu justru untuk mengajar kepada perempuan ini mengenai hal-hal yang sungguh-sungguh patut diketahui oleh perempuan ini. Kristus hendak membuat perempuan ini bertobat, bukan dengan menunjukkan kepadanya bahwa ibadah orang Samaria menyebabkan perpecahan, tetapi dengan menunjukkan kepadanya kebodohan dan kebutuhannya akan seorang juru selamat. Dan tidak sampai di situ, ibu-ibu, Kristus mau memberi perempuan ini petunjuk yang sebaiknya ia ketahui. Namun ia tidak mengetahui tentunya. Nah, saudara, mengapa? Firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus Yesus adalah karunia Allah. Maksudnya bukti yang paling konkret bagi kita sekalian yang hidup di zaman ini, bahwa dari kasih Allah kita sungguh-sungguh menikmati mengalami anugerah melalui hidup yang dinyatakan Kristus. Dan itu sebabnya kasih yang paling berharga dari segala yang baik bagi kita telah diberikan melalui Kristus. Dengan kata lain, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah karunia adalah sebuah pemberian atau hadiah cuma-cuma
Yohanes 3 ayat 16, Yesus mengatakan demikian. Dan ini menolong kita semua yang hadir dalam persekutuan ibadah sore ini. Bahwa sekalipun di tengah percakapan dengan Yesus, perempuan Samaria ini keberatan dan mencelah petunjuk yang Kristus berikan dengan murah hati kepadanya. Saudara-saudara, sampai dia berkata di dalam ayat 11 hingga ayat 12, engkau tidak punya timba. Saudara, perempuan ini pun berpikir bahwa Kristus tidak akan dapat memberikan air apapun dari sumur yang ada dekat dari tempat di mana ia ada. Ia mau mengatakan kepada kita juga bahwa ia sesungguhnya tidak mengetahui akan kuasa Kristus. Sehingga saudaraku, sore ini dengan dada mencemooh, dia bertanya kepada Tuhan, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan Samaria ini tidak tahu bahwa sumber air hidup adalah Kristus sendiri. Dan ini membuktikan kepada Bapak Ibu dan saya, ibu-ibu sekalian, bahwa perempuan ini berpikir bahwa Kristus tidak mampu memberinya air yang lebih baik daripada air yang biasa ia peroleh. Ayat 12 berkata demikian, ibu-ibu, adakah engkau lebih besar daripada kami, bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Kristus menjawab celaan ini dengan menjelaskan bahwa air hidup yang dimiliki jauh lebih baik dari air yang berasal dari sumur Yakub. Walaupun perempuan ini berbicara dengan sikap menentang, saudaraku, tetapi Kristus tidak menolak dia, melainkan terus mengajar dan memberi motivasi kepada perempuan Samaria ini. Saudara, Yesus mau mengajar, Yesus mau mengatakan kepada kita juga sore ini, bahwa air sumur Yakub itu sementara. Sedangkan air hidup dari Tuhan menghasilkan kebahagiaan yang kekal. Karena itu ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, karena air yang Kristus berikan akan menjadi mata air di dalam diri setiap pribadi dan akan selalu tersedia, bahkan tidak pernah berhenti mengalir, ibu-ibu. Makanya ayat 15 kemudian saya membaca bagi kita, dikatakan kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, perempuan memohon kepada Kristus supaya ia memberikan air itu kepadanya. Memberi kita sebuah tanda bahwa perempuan ini kemudian mulai terbuka kepada Kristus. Nah, saudara, Yesus kemudian berkata kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, supaya engkau dapat menjadi teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Ajakan Kristus bagi perempuan ini untuk memanggil suaminya. Saudara-saudara, apa maknanya? Maknanya bahwa Kristus hendak mengambil kesempatan untuk mengingatkan akan dosa perempuan Samaria ini. Karena ia berusaha untuk menghindari kesalahannya, ia mengakui akhirnya kesalahan yang ia nyatakan lakukan. Dengan ia berkata, aku tidak mempunyai suami. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau mengembalikan kesadaran hati nurani perempuan Samaria ini. Bahwa perbuatan masa lalunya, dikatakan firman, engkau telah
mempunyai 5 suami. Ini adalah sebuah teguran keras kepada hidup perempuan Samaria ini. Bahwa yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Ini memberi ketegasan peringatan yang tegas bahwa ia sedang hidup di dalam perzinahan, ibu-ibu. Ia hidup di dalam ketidakbenaran. Makanya kemudian Kristus menyampaikan tegurannya dengan begitu lembut, sehingga Tuhan sungguh-sungguh menyebut dia dengan penuh kasih. Yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perempuan Samaria ini tidak menyangkal kebenaran yang disampaikan Kristus, bahkan yang dituduhkan kepadanya. Tetapi ia mengakui adilnya teguran yang diberikan Yesus, sehingga dia kemudian menerima teguran itu. Bahkan ia kemudian berbicara dengan hormat kepada Kristus dan mengakui Kristus adalah sebagai seorang nabi. Saudara, mari kita melihat apa makna dari ungkapan Yesus kepadanya dengan penuh kasih, penuh kelembutan. Saudara, ibu-ibu yang dikasihi diberkati Tuhan, perkataan Kristus dalam menyelidiki hati dan menyadarkan hati nurani akan dosa yang tersembunyi adalah bukti yang sangat kuat bahwa kuasa Kristus itu berasal dari Allah. 1 Korintus 14 ayat 24-25, ibu-ibu bisa membaca di sana bagaimana ungkapan Rasul Paulus. Yang membuat perempuan ini menginginkan pengajaran lebih jauh dari Kristus. Sehingga ia pun terus meneruskan percakapannya dengan Kristus. Saudara, Kristus datang untuk menyatakan Allah kepada kita. Demikian juga bagi perempuan Samaria ini. Karena ia mau mengenal Allah. Itu sebabnya dengan cara inilah ia memperbaiki kesalahannya. Di dalam dia beribadah dengan benar. Bahwa beribadah dengan benar adalah hal yang perlu diperlukan dan dalam mengenal Allah yang benar. Sehingga ibu-ibu menarik di dalam ayat 25-26. Apa yang firman Tuhan katakan, saya mau baca bagi kita. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, iman perempuan Samaria ini membuat ia menantikan Mesias. Kenapa? Karena Mesias akan datang dan ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Itu ungkapan iman dari perempuan Samaria. Dengan maksud bahwa Kristus memahami, mengetahui kedalaman hati perempuan Samaria, bahkan ia akan menerima pengharapan yang sungguh-sungguh dari Mesias. Tapi sementara ini ia merasa lebih baik tidak percaya. Apakah Kristus yang sedang ada bersama dengan dia benar-benar Kristus itu, Mesias itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diharapkan perempuan Samaria dari Kristus? Itu pertanyaannya. Nah, karena itu ibu-ibu, mari kita melihat kepada kebenaran Allah. Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami, dan itu telah dialami oleh perempuan Samaria. Perhatikan ibu-ibu, pertama dikatakan dengan tegas bahwa ini berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Bagaimana sesungguhnya dia harus memuji menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ia pun harus memberitahu apa saja kesalahan yang telah ia perbuat lakukan selama dia hidup.
dosa-dosa yang telah diperbuatnya, bahkan sungguh ia mau mengakui bahwa perselisihan yang terjadi selama ini antara orang Samaria, orang Yahudi, itu patut diakhiri. Dan saudaraku, tidak sampai di sana. Ia pun memberitahu dengan lengkap bagaimana pikiran Allah, sehingga ia sungguh-sungguh tidak menyembunyikan apapun itu, karena kebenaran Allah hadir di tengah hidupnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kemurahan hati Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada perempuan itu dinyatakan dengan tegas di dalam ayat 26. Firman-Nya berkata, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Saudara, Kristus Sang Mesias benar-benar nyata berhadapan dengan perempuan ini. Dan ia kemudian menerima Kristus di dalam hati karena ia sungguh-sungguh percaya siapa Mesias itu. Sehingga saudaraku, perempuan Samaria ini ketika dia bertemu dan mengenal Kristus Yesus Sang Mesias, ia pun segera menyaksikan imannya, saudaraku. Apa yang dilakukan? Saudaraku, sebagai seorang yang pernah berbuat segala hal yang tidak memuliakan Allah, segala dosa, ia tentu merasa tidak berharga. Bahkan ia sungguh-sungguh tidak disukai oleh masyarakat yang ada di mana ia hadir. Bahkan ia malu dan takut untuk bersama-sama dengan mereka. Tetapi ketika ia bertemu dan mengenal Sang Mesias, Kristus Yesus itu, kemudian ia berubah, saudaraku. Ia sekarang menjadi seorang wanita yang seutuhnya. Artinya apa, ibu-ibu? Ia tidak lagi merasa tidak berharga. Ia tidak sungguh-sungguh malu. Dan ia tidak takut lagi. Bahkan, saudaraku, ia berani untuk berjumpa dengan siapapun yang mengenal dia, yang tahu siapa dirinya sesungguhnya. Kenapa? Melalui perjumpaan dengan Mesias Sang Kristus itu, saudaraku, telah mengubah hidup perempuan Samaria ini. Ia sadar bahwa ia harus menyampaikan kepada masyarakat tempat di mana ia berada bahwa ia telah mengenal Mesias. Ia telah bertemu dengan Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Lalu apa yang dilakukan, ibu-ibu? Perempuan Samaria ini, saudaraku, ia pun bersaksi tentang Yesus. Saudara perhatikan dan baca di dalam ayat 29. Saya ingin baca bagi ibu-ibu sekalian, demikian dikatakan. Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Saudara, ungkapan kata dari wanita atau perempuan Samaria ini betul-betul adalah sebuah pengalaman yang ia hadapi dan alami dengan jelas bahwa ia bertemu dengan Tuhan, ia bercakap-cakap dengan Tuhan, dan luar biasanya Tuhan mengetahui segala realita hidup yang pernah ia alami. Dan itu sebabnya ketika ia bertemu, mengenal Sang Kristus, ia menyadari siapa dirinya. Dan ia mengungkapkan itu dengan tegas kepada para saudara-saudara di kotanya, bahwa ia telah bertemu dengan Sang Mesias Kristus itu. Ibu-ibu, saya mengajak kita pada kesempatan yang berbahagia ini, iman kepada Yesus dari sang perempuan Samaria, inilah yang mendorong dia bersaksi tentang Yesus. Nah, saudara perhatikan, kesaksian perempuan Samaria ini sangat efektif sekali, saudaraku. Mengapa? Karena banyak orang yang kemudian tertarik akan perkataan-perkataan perempuan Samaria ini.
kepada semua orang yang ada di kotanya. Bahkan sesudah ia menyampaikan dan mereka mendengar, saudaraku, mereka ingin melihat dan mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, hati yang terbuka untuk mengenal Tuhan, untuk memahami Sang Juru Selamat adalah hati yang benar-benar dibaharui oleh Tuhan. Wanita, perempuan Samaria ini sungguh-sungguh mengalami hal yang indah. Ketika ia bersaksi, saudaraku, hal yang luar biasa terjadi di dalam kesaksian perempuan ini. Bahwa banyak orang Samaria menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 39, dengarkan saudaraku. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Saudara, kiranya bagian ini akan memotivasi kita semua sebagai ibu-ibu yang mengalami kan kasih Tuhan, yang sudah mengalami anugerah Allah, untuk kita terus berpacu di tengah keadaan yang ada seperti ini pun. Mari kita memulai di sekitar kita, dalam rumah tangga kita, bahkan kepada saudara-saudara kita, untuk menyampaikan, menyaksikan Kristus Yesus, Tuhan, yang adalah Juru Selamat bagi setiap kita. Saudara, yang menarik, ketika mereka sungguh-sungguh menerima kebenaran perkataan daripada perempuan Samaria, mereka menjumpai Tuhan. Bahkan saudaraku, mereka bahkan mendesak Tuhan untuk tinggal bersama mereka, karena mereka mau sungguh-sungguh mengenali Yesus lebih dalam lagi. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sungguh ajaib kasih dan kuasa Tuhan, sehingga 2 hari Yesus tinggal bersama mereka dan mengajar mereka, saudaraku. Sehingga dikatakan ayat 41, banyak lagi orang yang menjadi percaya dan iman mereka sungguh-sungguh diperdalam. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama dengan penuh kasih di tengah keadaan yang ada saat ini, kita jangan pernah berhenti, saudaraku, untuk menyaksikan, memberitakan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kepada setiap saudara-saudara kita. Karena ketika mereka sungguh-sungguh menjadi orang yang mengenal Juru Selamat dunia, Sang Kristus, maka itulah yang akan membangun hidup setiap mereka. Yesus adalah Juru Selamat, bukannya Guru Selamat. Ia bukan mengajarkan bagaimana supaya selamat, tapi ia adalah Juru Selamat itu. Saudara, orang Samaria tahu bahwa keselamatan tidak hanya berlaku bagi orang Yahudi dan Samaria saja, tetapi juga berlaku bagi semua suku bangsa dimanapun kita ada dan ada di dunia ini. Mari sebagai ibu-ibu yang sudah menikmati merasakan kasih Tuhan, kita memberikan, melakukan tanggung jawab kita menyaksikan Kristus bagi orang yang belum mengenal Kristus. Dan mari kita memberi hidup kita untuk melayani Tuhan dengan setia. Melalui ungkapan kata-kata ketika kita berbicara, menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan kasih, menolong kita, memelihara kita, mengajar kita, menegur kita, sehingga mereka pun boleh mengalami, menikmati buah dari pemberitaan kita bahwa Kristus Yesus Juru Selamat bagi hidup kita. Maukah di dalam pengalaman hari-hari yang kita lalui nanti ke depan ini, kita mau mengambil bagian bersaksi bagi Kristus? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Tolong kami
pimpin kami, sehingga di dalam seluruh kehidupan yang Tuhan perkenan, kami jalani selaku ibu-ibu Kristen yang ada di tengah kehidupan bersama keluarga kami, bahkan di tengah lingkungan kami ada, serta di tengah komunitas kami sebagai satu kesatuan jemaat GKI Makassar. Kami memiliki hati yang sungguh-sungguh peka untuk melihat saudara-saudara kami yang belum mengenal, belum percaya akan Kristus Yesus. Tuhan berikan kami hati dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk bersaksi memberitakan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi setiap saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Demi nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa mendengar firman ini. Amin. Puji Tuhan, kita semuanya telah diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, menjadi pewarta Injil, mengabarkan kabar baik itu kepada siapa saja yang Tuhan berkenan untuk kita sampaikan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Seperti biasanya, persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening seperti yang tertera di layar kita masing-masing, atau juga bisa diantarkan ke gereja kepada hamba-hamba Tuhan, dan selanjutnya nanti hamba Tuhan akan memberikannya kepada bendahara Komisi Wanita. Nah, dengan ungkapan syukur kita akan menyanyikan pujian bait yang ketiga dari KPPK nomor 371. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan. Dan biarlah juga ini merupakan suatu komitmen bagi kita untuk benar-benar menjadi ibu-ibu yang suka mengabarkan Injil. Suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Kita berdoa. Bersyukur untuk saat ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami. Terima kasih oleh karena Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan, bahkan usaha yang kami kerjakan apapun itu bentuknya. Dan saat ini ya Tuhan, kami mohon biarlah persembahan ini ya Tuhan, Tuhan akan berkati, boleh dipakai bagi pelayanan gerejamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, sumber hidup dan sumber berkat dalam hidup kami. Kami bersyukur demi nama Yesus. Amin. Selamat sore Ibu-Ibu, mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa syafaat, nanti doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Jonas. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan disenangkan, dan itulah yang menjadi ucapan syukur kami.
Dan kami juga sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami sekali lagi diingatkan bahwa kehadiran kami, perkataan kami boleh menjadi saksi, jadi berkat bagi setiap orang dan membangun orang untuk boleh mengenal akan Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan manusia. Bapa yang baik, saat hari ini kami berdoa untuk seluruh anggota Komisi Wanita. Tuhan mengenal, mengetahui akan setiap pribadi mereka masing-masing. Saat ini Tuhan, apabila mereka sedang dan mengalami akan pergumulan, biarlah Tuhan Engkau yang melawat akan setiap mereka. Hadirlah di dalam setiap pergumulan dan bawalah mereka untuk merasakan akan kehadiran Tuhan di situasi dan pergumulan yang mereka hadapi. Bila saat ini ada di antara anggota Komisi Wanita yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga Engkau menjamah akan kelemahan mereka. Mungkin ada yang isolasi mandiri, kami juga memohon Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Jangan biarkan mereka merasa diri diasingkan, jangan biarkan mereka sendirian. Tapi biarlah Tuhan di saat mereka isolasi mandiri, mereka mengingat akan Tuhan. Tuhan akan selalu hadir memberikan kekuatan, berikan penghiburan, pertolongan kepada setiap mereka yang saat ini dalam kelemahan dan juga isolasi mandiri. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau juga melawat akan bangsa kami di situasi pandemi yang sampai saat ini Tuhan masih terjadi, yang kami tidak tahu kapan selesainya, tapi kami hanya berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang empunya akan dunia ini, bahkan secara khusus bangsa Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati bangsa ini. Ampuni bila bangsa ini melakukan akan dosa. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan, beri hikmat kepada mereka di dalam memberikan hal-hal yang harus diedukasi, diberikan kepada masyarakat, khusus untuk vaksin yang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah. Tuhan berkati sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh merasakan akan pemulihan, kesembuhan, dan itu pun boleh kami rasakan sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, arahkanlah seluruh kehidupanmu ke hadapan Tuhan. Jalanilah seluruh kehidupanmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, penghiburan Allah Roh Kudus akan terus menuntun, menyertai seluruh kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai.